Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Kita akan mengaji wasayal aba lil abna. Ini ta'rif Sayyidi Muhammad Syakir, Syekhu Ulama'il Iskandariyah. Kita akan mengkaji dari sisi nahwunya. Oke. Kelihatannya. Oke. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya iza kharajat tilmizu an haddil adabi baina yaday ustazihi. Pakai petunjuk. Saqatat qimatuhu inda ustazihi wa inda ikhwanihi wastahaqqa ta'diba wa zajara ala qillati adabihi. Oke. Iza kharajat tilmizu jika Ya bunaya. ya bunaya wayanaku jika seorang murid keluar dari batas adab di hadapan ustadznya, sakotot skimatuhu, hilang harga dirinya. Apa? Sakotot apa? Hilang. Enggak, maksudnya kedudukan nahunya. Jawab nih. Jauh dari? Iza ini. Iya. Jadi iza sebagai Syarat. Ya huruf syaratnya, kharajah sebagai fi'il syarat, lalu sakotot jadi jawab syarat. Itu penting tuh. Terus Qimatuhu inda ustazihi, di sisi ustadznya dan di sisi saudaranya. ikhwan apa? Saudara-saudaranya. Wastahaqqa Jam apa? ta'diba. Ya, jam taksir. Wastahaqqa ta'diba wa zajara ala qillati adabihi. Dan dia berhak. Siapa? Tilmizu. Ya. Mendapatkan pendidikan. Pendidikan ya. Ya. Pendidikan apa pendidikan? Pendidikan. Iya, maksudnya apa? Pendisiplinan. Ta'dib itu artinya dia diadabkan, diberi pelajaran adab. Wazajaro dan pelarangan ala qillati adabihi, atas ketidaksopanannya qillat adab. Kila apa artinya? Sedikit. Atas kekurangan adab. Zajro apa? Hah? Zajro. Pelarangan Apa? Larangan untuk melakukan hal Tertentu. Ya, lanjut. Betul. Ya bunaya iza lam tahtarim ustazaka faqo ihtirami kali abika lam tastafid min ulumihi wala min durusihi syai'an. Wahai anakku, jika kamu tidak menghormati gurumu, ustadzmu, di atas penghormatanmu untuk bapakmu, kamu tidak mempelajari sesuatu dari ilmunya dan dari pelajarannya juga, dan tidak pula dari pelajarannya. Betul, Dad? Ya. Lanjut. Ya bunaya zinatul ilmi at-tawadu wal adabu zinatu mubtada. Coba ulang lagi. Idza lam tahtarim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya idza lam tahtarim ustazaka fawqa ihtiramika li abika lam tastafid min ulumihi wala min durusihi syai'an. Lanjut apa? Wahai anakku, jika kamu tidak menghormati ustadzmu di atas penghormatanmu untuk bapakmu, maka lam tastafid, jawabnya. Lam tastafid min ulumihi wala min durusihi, kamu tidak mempelajari dari ilmunya dan tidak pula dari pelajarannya satupun. Syai'an apa? Sesuatu. Iya, kedudukan nahunya. Maf'ul dari tastafid. Bagus. Lanjut. Ya bunaya zinatul ilmi at-tawadu wal adabu. Mubtada mudhof ilaih. Ini sebagai mudhof juga khabarnya. Adabu atau sini. Faman tawadu lillahi rafa'ahu wa habbaba fihi khalqah. Ngerti saya ini, Dad? Gimana? Faman tawadu'a, barang siapa yang bertawadu untuk Allah. Tawadu lillahi artinya tawadu karena Allah. Barang siapa yang bertawadu karena Allah. Ini jawabnya berarti, Dad. Iya. Maka Allah mengangkatnya dan membuat makhluknya mencintainya, berat muslim. Oh betul tadi. Wa man taqab Khalqahu apa? makhluknya. Iya, enggak kedudukan nahunya.
Maf'ul. Iya. Habbaba sih. Fihi kemana fihi? Fihi kepada orang yang mana? Enggak. Fihi ini ada tandanya tuh kan. Al-ilmu fihi. Fihi. Ini kan. Apa itu maksudnya? Zinatul ilmi fihi, di dalam ilmu, habbaba fihi khalqahu. Jadi Allah membuat cinta kepada dia ya di dalam ilmu, maksudnya Di dalam ilmu. Enggak karena ilmunya. Gitu. Terus dia tawadu juga maksudnya. Tawadu dengan ilmunya berarti maksudnya. Iya. Karena orang yang berilmu itu dia kadang atau sering merasa lebih baik dari orang yang tidak berilmu. Ini penyakit hati. Makanya bagus itu ya sekali-kali lah atau sering-sering boleh ustadz itu mencium tangan muridnya. Coba-coba tuh untuk membersihkan hati beneran. Karena kalau begitu dia merasa lebih tinggi dari muridnya tuh. Nah, coba-coba sekali-kali latih hatinya, apakah mampu untuk, karena hati itu kalau nggak dilatih dengan begini-begini, nah dia bisa kayak dia murid gua ya misalnya. Coba sekali-kali. Berani kau? Enggak berani. Lanjut. Wa man takabbara wa sa'al adaba saqata min ayunin nasi. Wa baghdahullahu ilaihim. Dan barang siapa yang meninggikan dirinya dan memperjelek adabnya, saqata min ayunin nasi, maka dia telah jatuh dari pandangan manusia. Ayunin nasi. Wa baghdahullahu ilaihim. Gimana menjadikan amat benci saya di kamus. Iya. Kenapa? Menjadikan amat benci. Iya. Hunya apa? Ke orang yang takabur. Iya. Ilaihimnya kena sini. Berarti Allah membuat dia dibenci manusia maksudnya. Fala yakadu yajidu insanan yukrimuhu yushfiqu alaihi. Maka tidak hampir ya menemukan manusia yang menghormatinya. Yushfiqu, memerhatikan. Kamu cari di kamus enggak tadi? Nyari lupa saya itu. Apa? Yushfiqu. Baik ini Tat. Senang. Yang menyenangi. Kamu la yakadu yajidu apa? Kamu tahu enggak yakadu yajidu tuh? Hampir yakadu Tat. Iya, yakadu dia apa? Yakadu. Fi'il. Nah, fi'il apa? Fi'il mudhari. Terus? Yajidunya. Ya, jadi apa yajidu? Kok itu fi'il mudhari 2? Barengan begitu. Apa? Jawab ya. Kan. Ingat ini pelajaran. Yakadu itu dia fi'il, dia beramal seperti kana. Termasuk namanya af'alus syuru'. Fi'il yang mempunyai arti memulai, tapi kalau yang syuru' tuh. Ini yakadu ada bab tertentu nih. Yakadu itu seperti beramal seperti kana. Jadi dia punya isim, dia punya khobar. Lalu khobarnya dia harus berupa fi'il mudhari. Yakadu itu yashra'u, yakadu. Kalau yashra'u kan yabda'u. Khobarnya apa ya Robnya? Khobarnya ya jumlah dong. Masa fi'il mudhari jadi khobar ini? Harus jumlah maksudnya? Harus jumlah fi'liyah. Sedikit ya enggak. Jadi itu yakadu yajidu kan? Jadi yajidu berarti dia langsung jadi khobar dari yakadu. Oh, yakadul barku yakhtafa bisarum. Yakadul barku yakhtafu. Yakadul barku yakhtafu kan? Al barkunya berarti jadi fa'ilnya. Isimnya. Yakadul barku isimnya yakadu, al barku itu yakhtafu. Dia jadi khobar dari yakadu. Ini. Berarti kalau ini isimnya dhamir mustatir. Ya, fala yakadu yajidu insanan. Siapa yang enggak nemu insan? Orang yang merusak. Berarti yakadu dia isimnya adalah
man takabbarah itu lalu yajidu sebagai khabar dari yakadu. Ini kenapa tapi enggak fa yakadu la yajidu gitu, Tat? Fa la yakadu. Itu bahasa gaya bahasa begitu, tapi dia punya arti tersendiri. La yakadu yajidu. Berarti ini maksudnya dia hampir saja tidak menemukan manusia yang menghormatinya. Iya. Yukrimuhu berarti sifat dari insanan. Iya. Sesuai kaidahnya kan. Gimana kaidahnya? Kalau ada fi'il setelah isim nakiro menjadi sifat. Kalau ma'rifah menjadi hal. Lanjut. Ya bunaya. Bagus. Kemajuan kalau ini bagus banget udah. La syai'a adaru ala talibil ilmi min godobil ustazati wal ulama'i. Kenapa min godobil? Asatizati wal ulama'i. Nanti dulu. Wahai anakku, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi murid, bagi pencari ilmu daripada kemarahan para ustadz dan ulama. Ngerti. Orang-orang alim. Ngerti. Ya, lanjut. Faiyaka ya bunaya antuk diba'ahadan minal mudarisi autusi al adaba amamahu. Mudarisina antuk diba'ahadan minal mudarisina autusi al adaba amamahu. Faiyaka, maka janganlah wahai anakku membuat marah satupun dari ustadz, dari para guru, atau memperburuk adab di depannya. Siapa? Anaknya. Ya bunaya. Enggak, tusiu itu siapa yang memperburuk adab? Kamu. Ya. Ini nggak ngerti ini saya. Ya, nak baca. Yang bagus untuk kamu itu memang kalimat yang sulit, biar berkembang. Ada ma-nya ini pasti belum ngerti terus saya ini. Fa inna aqallama yuntijuhu ghadabu, ya, gampang ini. Lanjut. Fa inna aqallama yuntijuhu ghadabul asatizati al-hirmanu wal qati'atu. Yo. Maka sesungguhnya ini isim tafdil. Iya. Yang paling. Wah, namanya ini. Yang paling apa dulu? Enggak, aku lu yang paling apa? Yang paling sedikit. Ma apa? Ma ini isim apa? Isim tafdil. Ma. Oh, isim tafdil ini isim mausul. Iya. Kamu yuntijuhu ngerti? Menyebabkan saya dapat di kamus. Selain menyebabkan, menghasilkan. Menghasilkan. Terus Qadabul asatizati. Al-hirmanu wal. Nah, sekarang kalau begini, kamu harus analisa nahunya biar gampang. Coba cek. Ma isim mausul. Ya. Yuntijuhu apa? Kalau setelah isim mausul harus ada apa? Berarti apa namanya? Ini kan ma'rifat. Berarti hal. Sila. Sila kan? Kalau sila berarti harus ada apa lagi? Harus di dalam silahnya itu harus ada apa? Aid. Aid yang kembali ke isim mausul. Ke ma. Berarti hunya ke mana? Hunya kan sudah jelas ke ma kan? Karena ghadabu ini apa ghadabu? Fa'il. Fa'il. Berarti hunya ke mana? Ke fa'il. Ke ghadabu. Ghadabu ini fa'il dari mana? Yuntiju. Ya. Ghadabu fa'il dari mana? Yuntiju. Lalu hu ini kemana? Kema berarti. Ya. Kalau sudah begitu kan sudah ada tuh masuk ke apa, bisa difahami tuh fa'ilnya yang mana, terus hunya kemana. Coba cek artiin. Maka sesungguhnya yang paling sedikit kemarahan ustadz menyebabkan mana, tapi maksud sesuatu. Enggak. Inna ini kan punya isim. Isimnya mana? Aqalla. Khobarnya? Al-hirmanu. Al-hirmanu kan? Ya, berarti aqallama yuntiju ghadabul asatidza ini adalah dia isim dia. Makanya jumlah seluruh itu isim dia, bisa dipahami sebagai isim. Lalu al-hirmanu khobar. Kamu ini berarti mubtada dan khobar kan? Jadi kan aqallu ini kasih awalnya kan? Coba cek. Itu khobarnya tuh. Berarti maksudnya sesungguhnya yang paling sedikit. Terus al-hirmanu baru mengartikannya. Enggak, yang itu dulu dong. Ma yuntiju ghadabul asatidza ini.
Karena dia yang menyempurnakan susunan dari aqalla. Maka sesungguhnya yang paling sedikit. Jangan yang paling sedikit. Jangan yang dulu coba. Maka sesungguhnya paling sedikit kemarahan ustadz yang menghasilkan. Paling sedikit. Habis paling sedikit apa tuh? Paling sedikit yang menghasilkan. Yang menghasilkan kemarahan ustadz. Kemarahan ustadz yang menghasilkan berarti. Nasib buruk. Al-hirmanu nasib buruk. Iya. Al-Qati'ah tuh apa nih? Lupa saya. Qati'ah. Memotong. Pemotongan. Iya, maksudnya terputus. Apa terputus ilmunya, terputus berkahnya. Tapi kamu ngerti udah? Aqallama yuntijuhu ghadabul asatidati. Berarti maksudnya minimal ini membuat nasib buruk berarti kalau iya. Coba kan sudah ada tuh bahwa minimal dia akan hirman kan? Iya. Sekarang coba susun ini. Susunan bahasa Indonesianya yang bagus bagaimana? Aqallama yuntijuhu ghadabul asatidah. Maka sesungguhnya yang paling sedikit minimal kemarahan ustadz menghasilkan nasib buruk dan terputus ya. Apanya atau tergantung. Ya, jadi begitu. Jadi minimal begini kalau itu minimal kemarahan ustadz itu akan menghasilkan al-hirmanu. Ya, kan ini ya bunayya antu tiba ahadam al-mudrasil adab amamahu. Iyakah kan? Iyakah janganlah. Kenapa janganlah? Fa inna akallama yuntijuhu. Karena sesungguhnya minimal yang amarah ustadz hasilkan, maksudnya ketika ustadz itu marah kepadamu, yang amarah ustadz itu hasilkan adalah al-hirman wal qati'atu. Ngerti gak cara anunya? Maksudnya cara ini kan kayak puzzle tuh kan, perlu disambung-sambungkan fa'ilnya ini, ya kan? Setelah fa'il maf'ulnya, terus khobar ininya, khobar isimnya inahnya, khobarnya, paham kan? Jadi yang penting itu kamu paham secara umum dulu. Setelah itu cek nahunya. Kalau nahunya itu sudah sesuai dengan pemahaman umum, bagus tuh. Kadang-kadang pemahaman umum itu terbalik setelah dicek nahunya. Kadang-kadang ini lagi yang itu. Lanjut. Fakbal ya bunaya nasihati laka. Wal tamis ridwana masyayihika. Maka terimalah wahai anakku nasihatku untukmu. Wal tamis ridwana masyayihika. Ya bunaya apa nih? Wahai anakku. Iya, maksudnya kenapa? Kan ada di tengah dia. Gak ngerti. Sama jumlah mu'taridah berarti dia. Jumlah mu'taridah. Lanjut. Mana tadi? Wal tamis ridwana masyayihika, dan mohonlah keriduan masyayih apa guru-gurumu. Was'alhumud doa ala kabil fathi. Mintalah kepada mereka doa untukmu dengan keberhasilan. Memohon berarti. Mohonlah maksudnya. Bil fathi, fal futuh. Terbuka hatinya dengan ilmu, adab. Terus Masallahu ayastajiba du'aahum laka. Semoga Allah mengabulkan doa mereka untukmu. Mana? Lanjut. Wa iza khalawta bi nafsika faksir minad du'ai wal ibtihali ila Allah taala ayarzuqal ilman nafi'a wal amala bihi. Maksud gimana nih? Menjadi sepi tak saya Khalawtah bi nafsika. Jika kamu menjadi sepi dengan dirimu. Ngerti enggak namanya? Khalwah tahu enggak? Kesepian. Nah, dalam bahasa tasawuf itu khalwat yang kau menyendiri dengan dirimu sendiri, ngerti? Menyendiri dengan dirimu sendiri, sendirian di kamar gitu merenung misalnya. Terus Faksir minat du'ai wal ibtihali, maka perbanyak faksir.
maka perbanyaklah doa, wal ibtihali doa juga, dan berdoa kepada Allah maksudnya. Ayyarzuqokal ilman nafi'a wal amala bihi. Vaksin min doai ta'ala ayyarzuqoka. Dari mana tuh? Apa anunya kedudukannya? Maf'ul dari aksir ya, vaksin. Aksir min ad-du'a wal ibtihali lillah ta'ala. Bukan. Masa aksir ayyarzuqoka? Atau aksir fa'aksir min ad-du'a wal ibtihali ilallah, min ad-du'a wal ibtihal. Oh iya, doa ini, doa ayyarzuqoka. Berarti kedudukannya Ya maf'ul dari doa berarti. wal ibtihali. Lanjut. Ayyarzuqokal ilman nafi'a wal amala bihi. Berarti maksudnya tadi perbanyaklah doa kepada Allah Ta'ala agar dia memberimu rezeki ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan dengannya. Atofnya kayak ilmu ini, wal amal ini. Mana? Wal amala. Iya. Dan menggunakan dan mengamalkan dengannya itu maksudnya. Mengamalkan dengannya gimana? Wal amala bihi. Ya. Dan mengamalkan ilmu. Lanjut. Inna rabbaka sami'ud du'a wasi'ul karamil wal judi. Inna rabbaka, rabba isimnya ka yang mudhof ilaih. Sami'ud du'ai, khabarnya sami'ud du'ai. Wasi'ul karami atau kepada sami'ud du'ai wal judi. Al karaminya mudhof ilaih, wal judi judinya al judinya atau kepada al karami. Ya, terus. Udah, nggak lanjut. Belum saya. Nggak mau coba. Coba. Cek, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adabil mutalaati wal muzakarati wal munazarati. Ad-darsu was-sabi'u. Ad-darsu mubtada, as-sabi'u na'at. Fi adabil mutalaati wal muzakarati. Fi adabil mutalaati khabarnya ad-darsu. Di dalam adab menalaah dan muzakarati menghafal, wal munazarati melihat. Mutala apa? Menalaah Mudzakarah menghafal. Ya bisa bagi. Terus munadzarah Membaca berarti maksudnya. Diskusi ya. Itu kalau kamu kamu kerasa nggak kalau kamu nggak cari di kamu sendiri sama kayak munadzarah nih, nggak itu kan langsung hilang nanti habis belajar kan. Iya, tapi kalau kamu cari di kamus nih ingat, makanya saya paksa tuh walaupun berat. Cek dari awal cek ya, yang kamu cari sendiri di kamus masih ingat sampai sekarang. Minimal kamu ingat lagi. Jadi kalau munadzarah begini nih habis ya. Enggak, Dad. Beneran. Nah, coba besok malam kita cek munadzarah nih. Kan saya catat. Udah dicatat, Dad. Lanjut. Oh iya dicatat. Coba jangan dicatat nih. Habis. Ya enggak inget lah. Ya bunaya, in aratal khairu li nafsika fala tutawali darsaka wahdaka wa tahiz laka sadiqan min ikhwanika. Wahai anakku, jika kamu menginginkan kebaikan untuk dirimu, fala tutoli darsaka, maka janganlah kamu menelaah pelajaranmu wahdaka takwil dari munfaridan kayak kemarin betul. Wahdaka itu hal, karena dia hal lalu dia ma'rifat, maka tidak cukup syarat untuk jadi hal, maka dia ditakwil menjadi mufrad, menjadi munfaridan. Bukan munfaridan ditakwil begini, kebalik. Maksudnya wahdaka ditakwil jadi munfaridan. Iya. Ya, karena wahdaka ini isim ma'rifat, ya kan? Isim ma'rifat, hal harus nakiro. Lanjut. Ini karena mudhof jadi mudhofnya ka itu. Watahis laka sadiqan min ikhwanika. Dan jadikanlah watahisin. Ya. Jadikanlah teman untukmu, teman dari saudaramu untukmu.
Ikhwan ini sebenarnya bukan saudara, teman maksudnya. Kamu ngerti nggak? In arata al-khair nafsika ini fala tutoli darsaka wahdak ini, ngerti? Ya. Maksudnya gimana? Ya kalau mau enak belajarnya biar bisa, kalau ada yang nggak paham jangan sendirian maksudnya. Ya. Yusyarikuka fil mutalaati wa yu'inuka alal fahmi. Yusyarikuka menemanimu dalam menelaah dan menolongmu untuk memahami. Yusyarikuka, dia apa aja? Dia Apanya? Kedudukannya. Wah, ini yusyarikuka sifat kenapa? Aka ini ikhwanikah ma'rifat apa nih kira? ma'rifah. Ma'rifat. Hah? Kalau ma'rifat berarti Apa ya? ya kan yusyariku ini kan jumlah fi'liyah. Ya. Kalau jumlah fi'liyah terletak setelah isim ma'rifat, jadi Ini sebelum tapi. ya kan emang sebelumnya. Iya. Isim ma'rifat dulu baru fi'il. Kan? Kalau ini Lah iya. berarti jadi hal maksudnya. Iya. Itu ingat terus. Jadi keadaannya itu sodikon itu yusyarikuka fil mutola'ah. Keadaannya. Jadi ini menentukan pemahaman kan secara nahwu. Lanjut. Tapi kata Ustaz ini ma'rifah setelah sebelum, kalau fi'il setelah isim ma'rifah, tapi ini fi'il sebelum ka-nya. Setelah dong. Ini kan ka habis ka fi'il. Yusyarikuka. Iya. Kah yang mana? Ka yang ini ka. Bukan yang kah ini, kah yang ini. Oh, yang ini. Iya. Walah. Menewani ka ini berarti. Iya. Fil mutolaati. Berarti kada maksudnya? Karena kalau kamu nggak dihubungkan yusyarikukah ini dengan kah di ikhwanikah, kah jadi terputus. Jadi untuk menyambung itu harus disambung. Oh, ini hal kan disambung. Semuanya harus nyambung. Walaupun ada titiknya sini berarti. Iya, titik itu kan ini bukan masuk nahwu dia. Berarti artinya yang menemani tetap, yang menemani. Enggak yang menemani, dia menemanimu. Dia menemanimu dalam menelaah dan menolongmu. Ini berarti atau jadi hal juga tadi berarti. Iya. Dan membantumu atas pemahaman. Iya, untuk memahami. Lanjut. Kamu setelah tahu ala ini, ala kan punya arti atas. Baik atas secara hakiki, misalnya bangku di atas sejadah misalnya. Atau ala secara bukan hakiki, majazi, misalnya usolli ala hadzal mayyit, saya sholat atas mayyit. Kan kita sholat bukan di atas perutnya kan, tapi jauh kan, maksudnya untuk. Maka kamu bisa artinya, yang penting sudah tahu bahwa ala itu lil isti'la, punya arti di atas. Tapi di atas secara hakiki menempel kayak di bangku, kayak meja, kayak buku ke meja. Atau menempel, bukan menempel dalam arti sesungguhnya. Saya sholat atas masjid, ya kan? Bukan menempel, tapi dia secara pengertiannya saja, saya sholat kepada masjid itu. Maka setelah kamu tahu bahwa ala lil isti'la, maka ala ini kamu bisa artiin apa saja sesuai pemahaman dalam bahasa Indonesia. Bisa untuk yu'inuka alal fahmi, menolongmu untuk memahami, atau menolongmu agar memahami, terserah. Berarti sesuai pemahamannya berarti. Sesuai pemahaman kamu nanti di dalam penerjemahan. Tetapi di dalam belajar nahwu ya udah atas dulu gitu. Alal fahmi, atas paham. Kalau sudah ini kita mau terjemahan bebas, nanti secara penerjemahan boleh alal fahmi, agar memahami, untuk memahami, demi memahami, apa kayak pokoknya. Kan bahasa Indonesia itu nggak terikat dengan ini, nggak terikat dengan Nahwu sorof. Dengan huruf-huruf begini. Ala ini banyak artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab ya udah ala lil isti'la doang. Lil isti'la hakiki atau lil isti'la majazi. Tuh. Kayak bi kan, kayak kemarin kan bi lil musahbah, bi lil yang punya arti menukar kan. Li ta'wid ada yang macam-macam. Nah, itu
kalau dalam bahasa Indonesia kan partikel, bukan partikel fisika, partikel ini kayak di pada atas, begitu. Nanti secara penerjemahan bebasnya boleh diartikan apa aja, tapi kalau lagi belajar nahu, atas gitu. Lanjut. Wa iza mararta bi masalatin wa zananta annaka fahimtaha fala taktafi bi zannika. Apa nih mararta? Apalagi saya. Apa? Mendatangimu. Kamu Idza telah mararta. mendatangi. Ya, lanjut. Wa iza mararta bi Hmm. masalatin, Ya. jika kamu telah mendatangi dengan masalah, binya ini sebab. Idza mararta ini menemui. Idza mararta bi mas'alatin, jika engkau menemui sebuah masalah. Berarti apa itu bi? Kalau sebuah masalah kan mas'alatin emang isim mufrad ya. Kalau bi-nya jadi apa itu? Marartu bi dia ta'diyah dia. Cuman khusus bi nih, marrah bi itu, marrah ini dia lazim, dia muta'addi dengan ba. Ini penting di nahwu itu, di bahasa Arab begini, ada huruf-huruf tertentu, misalnya roghibah itu kalau dia nyambung dengan fi, Suka. dia punya suka. Kalau dia nyambung dengan an, dia jadi benci gitu kan. Nah ini marro itu nyambungnya dengan bi, menemui atau bertemu atau berjalan melewati. Kedudukannya apa kalau huruf yang nyambung dengan fil itu? Ya tetap huruf jar. Nggak ada kedudukannya, berarti. Sama huruf jar kan. Kalau huruf kan nggak la mahalla laha min al-i'rab semua. Cuman dia langsung ketahuan ta'alluqnya pada marah. Ya. Kalau roghibah an misalnya, langsung ta'alluqnya ketahuan. Berarti ke roghibah walaupun jauh. Lanjut. Jika kamu menemui masalah, wa zonanta annaka fahimtaha. Ini ada zona, ada anna juga. Iya. Zona khobarnya anna. Bukan khobarnya. Zona nggak punya khobar. Zona nggak punya khobar. Adanya isim. Nggak punya isim. Apa zona? Menasubkan isim. Mubtada khobar. Iya. Jadi apa? Maf'ul. Iya. Maf'ul 1, maf'ul 2. Lanjut. Berarti annanya maf'ul ini. Maf'ul keduanya fahimtaha. Enggak. Lanjut dulu. Annaka fahimtaha fala taktafi bi zannika. Hatta tada'al kitabah min yadika wa tuqarriruha li nafsika aw liman ma'aka ka annaka tulki darasan 'alal muta'allimin. Gimana nih, Mas? Kenapa? Ini artinya saya tes. Ya cek satu-satu kalau paham, jangan langsung begitu. Cek coba. Jika kamu telah mendapatkan masalah dan kamu mengira, bukan telah mendapatkan, kamu belajar nih. Ya. Nah tiba-tiba ketemu masalah gitu. Berarti ini menemukan walaupun ini mati maksudnya. Kenapa? Walaupun ini filnya fil mati, menemukan ada. Ya kan ada idza. Kalau idza kan dia jika kan. Ya. Jika engkau bertemu dengan sebuah masalah. Lanjut. Jika kamu bertemu dengan sebuah masalah dan kamu telah mengira bahwa kamu memahaminya, halnya kalau masalah berarti. Wala taktafi bizon nikah. Taktafi apa ya? Apa fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ikut wazan? Taktafi. Fa'ala yaf'il. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4. 4. Taktafi. Kalau 4 berarti coba nih. Yang 4 huruf itu berapa wazan? Yang berarti mujarrad, mazid fa'la lah. Kalau yang mujarrad fa'la lah. 1. Ya kan enggak cocok tuh. Ya. Yang mazid Af'ala. lanjut.
ya. Fa'ala. Fa'ala lagi. Satu lagi. Fa'ala. Fa'ala ada nggak? Sesuai nggak? Sesuai. Nggak sesuai berarti bukan. Dia la taktafi ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Iya, la ada la apa? Oh, fi'il nahi. Fi'il nahi jazam dengan apa? Berarti ini ada huruf ilahnya. Ya. Ada yang dibuang kan? Iya. Berapa huruf berarti? 5 berarti. 5. Yang 5 apa aja? Tapi Wazannya. 5. Yang 5 itu 5 wazan doang. Apa? Nah, ingat yang 5 itu dia dibagi 2. Ada yang diawali dengan ta, ada yang diawali dengan alif. Yang diawali dengan ta, ini harus hafal. Tafa'ala. Tafa'alah dan Tafa'ala. tafa'alah. Yang diawali dengan alif, hamzah wasol, Infa'ala. imfa'alah lagi. Ifta'alah lagi. Infa'ala, ifta'ala. Istaf'ala. Enggak, istaf'ala 6. Satunya lagi. If'alah. If'ala. Kamu cek dari 5 wazan ini lebih dekat kemana? Apa tadi ya? If'ala. Fa'ala. Yang 5. Ifta'ala, infa'ala, if'ala. Cek kamu. Kalau yang tafa'ala dan tafa'ala kan nggak mungkin udah kan? Iya. Jadi dia kemungkinan yang ifta'ala, if'ala dan ifta'ala, if'ala dan infa'ala. Cek lebih dekat kemana? Kemana? Infa'ala dan nunnya. Kalau infa'ala kan ada nunnya. Ifta'ala berarti. Ifta'ala ada apanya? Ada. Kalau ya, kaf sebagai fa'il. Ada taknya situ. Ada taknya. Jadi kamu perhatikan begitu loh. Jadi yang 5 huruf ini dia infa'alah, ciri-cirinya ada nunnya. Ifta'alah ada taknya, if'allah ada tasdidnya. Berarti huruf aslinya kafa. Kafa apa? Cukup kafa. Udah apa? Dan kamu tidak. Janganlah kamu merasa cukup. Begitu. Dengan apa? Bagus. Dengan zonmu, perasaan kamu. Ngerti nggak kamu udah? Dari fa'idha sampai la taktafi bidhannika. Ngerti. Jadi metode ini kan kayak kamu ngerti ya? Ada seperti Newton waktu dia manjat pohon apel. Pohon apel, dia tiba-tiba ada apel jatuh ke kepalanya, langsung dia terpikir hukum gravitasi. Pada waktu itu dia disebut dengan momen eureka. Ting, ada kayak ada apa? Lampu di sini, dia punya dapat. Kamu ngerti nggak maksud saya metode begini? Iya. Jadi kamu begini, oh iya ya, itu yang penting tuh. Jadi waktu kamu menemukan caranya, menemukan step-stepnya, maksudnya menemukan langkah cara ini loh, taktafi ini. Untuk menemukan taktafi dari ifta'ala itu kalau nggak praktek sulit. Jadi memang langsung praktek begini dan dicecer dengan pertanyaan, langsung kamu oh iya. Nah, itu penting. Susah begitu, nyari sendiri. Kan saya nanya doang, yang jawab kamu. Saya nanya kan? Ya. Kamu jawab sendiri kan? Saya nanya gali nih sebenarnya. Oh, kamu tahu gali. Nggak pernah saya jawab sendiri. Ya kan? Iya. Oh, iya. Nah, bagus. Lanjut. Hatta tada'al kitaba menjadikan hingga kamu meninggalkan hukum dari tanganmu dan menetapkannya waktu qoridoha li nafsika, menetapkannya kamu coba cek dulu dari fa idza mararta sampai fala taktafi sampai bidhannika gimana maksudnya.
Faiza marorata. Ya kamu menemukan masalah dan kamu mengira bahwa Jangan menemukan dulu marorta, ambil arti yang dulu. Yang apa? Yang secara teks. Faiza, dan apabila kamu bertemu dengan masalah. Wazonanta, dan kamu telah mengira bahwa kamu mengertinya. Wala taktafid, maka janganlah kamu merasa cukup dengan bizonika dengan perkiraanmu. Nah, gimana tuh maksudnya? Jika kamu punya masalah dan kamu Bukan punya, jangan bertemu. waktu kamu baca belajar gitu terus. Ya kamu waktu lagi belajar terus ada yang nggak dipahami, dan kamu mengira kamu udah paham, jangan merasa cukup atas perasaan kamu, atas kepahamanmu. Lanjut. Hingga kamu meninggalkan kitab Al-Kitabah ini ma'rifah kan alif lam. Berarti maksudnya kitabmu. Hatta al-kitab terus Min yadika. Min yadika dari tanganmu, wa tuqarriruha hanya kemasalatin berarti. Dan menetapkannya untuk dirimu, liman ma'aka ka'annaka tulqi darsan alal muta'allimin. Apa maksudnya? Maksudnya ngerti gak? Yang auliman maksudnya gimana? Auliman ma'aka Atau kepada siapa bersamamu? Man bukan siapa. Man apa artinya? Isim mausul. Iya, apa artinya? Yang man artinya siapa kan istifham. Ini apa? Siapapun. Atau untuk siapapun bersamamu. Yang bersamamu. Jangan lupa kalau isim mausul itu yang kepada orang yang bersamamu. Ya. Berarti menetapkan kepada orang yang bersamamu, maksudnya menetapkan masalah. Lanjutkan dulu ke Anda kah? Kanaka tulki darsan alal muta'allimin. Sebagaimana kamu memberikan. Kok sebagaimana? Kanaka. Sebagaimana kamu? Enggak, bukan sebagaimana. Seperti apa ke Anda? Seolah-olah. Seakan-akan kamu memberikan pelajarannya kepada guru. Kok kepada guru? Kepada murid. Iya, muta'allimin. Kepada murid. Ngerti? Ketika kamu kalau yang lanjutnya gak ngerti. Ketika kamu menemukan sebuah masalah dan kamu nyangka bahwa kamu sudah benar-benar paham, maka kamu jangan merasa cukup dengan sangkaanmu itu. Hatta tetapi maksudnya gimana? Hatta tada al-kitabah min yadika wa tuqarriruha li nafsika aw liman ma'aka kan. Ya, hingga engkau ini memang hatta ini kasus hatta yang begini nih agak sulit sih kalau yang begini nih. Kalau hatta itu hatta tada al-kitabah min yadika, dia punya arti nyambung, maksudnya ini kan la taktafi bidzannika, maka hatta tada ini kamu agar hatta lada jangan kamu gitu artinya, jangan kamu meninggalkan alkitabah. Jadi ini lurus. Kalau sebelumnya jangan berarti dia hatta tada ini lanjutannya gitu. Berarti artinya maksudnya bukan hingga gitu, bukan? Iya, hingga atau agar ini atau sehingga, tapi ini padanannya dalam bahasa Indonesia. Makanya kan kalau huruf begini nih secara pemahaman emang harus ambil pemahaman. Jadi hatta tada maksudnya agar atau pokoknya ini intinya sehingga kamu tidak meninggalkan buku itu menjadikan. Ngerti gak maksudnya? Kamu jangan merasa cukup, maka kamu jangan, ini bisa maka juga nih, maka kamu jangan meninggalkan buku itu. Lanjut. Min yadika wa tuqarriruha li nafsika aw liman ma'aka ka'annaka tulqi darsan al muta'allimina.
Maksudnya gimana agar kamu meninggalkan? Kok meninggalkan? Oh. Jangan meninggalkan buku dari tanganmu. Utukoriruha dan menetapkannya untuk dirimu. Ngerti menetapkannya untuk dirimu. Menetapkan masalahnya di dalam dirimu, nggak dibilangin ke siapa-siapa gitu maksudnya. Bukan, ini masalah pemahaman. Kan annaka fahimtaha. Jadi untuk kamu menetapkan, maksudnya berusaha memahami sehingga ditetapkan dalam hatimu. Lanjut. Wa auliman ma'aka ka'annaka tulqi darsan al muta'allimina. Atau kepada siapa? Liman atau kemana? Liman. Di nafsika. Ya. Maka siapapun yang bersamamu. Li nafsika ta'alluq kemana? Tuqariro. Berarti liman maka ta'alluq kemana? Liman tuqariro. Iya, berarti tuqariro liman ma'aka, ya kan? Gimana maksudnya? Dan menetapkannya kepada siapapun yang bersamamu. Seolah kamu memberikan pelajaran kepada murid. Maksudnya gimana? Seakan-akan. Iya, berarti tuqarriruha liman ma'aka ka'annaka tulqi darasan 'alal muta'allimina. Gimana tuh? Kalau tuqarriruha li nafsika kan sudah ngerti tadi. Ya. Dengan berusaha hingga kamu. Nah, sekarang tuqarriruha liman ma'aka. Gimana caranya? Itu. Ka'annaka tulqi darasan 'alal muta'allimina. Apa artinya? Seakan-akan kamu memberikan pelajaran kepada murid. Kan liman ma'aka. Gimana maksudnya? Oh, berarti maksudnya dia kan tadi kan pertama kan kalau ketemu masalah jangan merasa cukup. Terus suruh menetapkannya kepada dirimu. Dan menetapkannya kepada siapapun yang bersamamu. Maksudnya memberitahu masalahnya itu. Seolah-olah seakan-akan kamu memberikan pelajaran kepada murid. Ngerti ya? Udah. Ngerti? Iya. Jadi begitu caranya. Kamu ngerti alurnya dari situ. Cara memahaminya kan? Lanjut. Ya bunaya ta'addab ma'a ahika allazi tahtaruhu lil mutawala'ati. Wa iza fahimta qablahu fala taftahir alaihi bisabqi. Wahai anakku, beradablah dengan temanmu yang kamu pilih untuk menelaah. Wa iza fahimta qablahu, Hu kemana? Tahtaruhu ila ahika. Lanjut. Wa iza fahimta qablahu fala taftahir alaihi bisabqi. Jika kamu telah paham sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum mutola'ah. Mutola'ah Muannas. Hu? Fahimta qablahu. Ahi. Maksudnya gimana? Berarti sebelum kamu memahami saudaramu. Kok sebelum kamu? Bang, sebelum kamu Fahimta. Itu. Oh, jangan nyambung-nyambung begitu. Coba artiin. Wida fahimta gimana? Dan jika kamu telah mengerti sebelumnya. Sebelum dia berarti. Iya. Bukan kamu gimana tadi? Apa? Iya, kamu kan nyambung-nyambung sembarangan itu. Kamu sebelum memahami. Gimana? Di mana sebelum memahami? Salah berarti tadi. Iya, jadi cara memahaminya idza fahimta qablahu, satu-satu. Idza jika fahimta kamu memahami qablahu sebelum saudaramu. Iya. Jangan jika sebelumnya memahami. Gimana Pak? Hancur alam semesta ini kalau begitu. Bisa hancur tadi. Pahamannya amburadul begitu. Lanjut. Wala taftakhir alaihi bisabqi. Taftakhir apa? Fahoro berarti urfasnya. Apa? Belum tahu saya. Yang penting tahu asalnya. Ifta'ala berarti. Iftahoro. Ifta'ala wajahnya. Nah, cari Dat. Cari. Cari aja itu.
Kalau nggak dicari ya bahaya. Ini bagus, ini udah kamu ini kan tadi belum pelajari sebelumnya kan, tapi lancar begini kan? Yang Udah mana? lancar kan? Ini kan belum yang dipelajari. Belum. Tapi kamu nggak sadar kalau ini udah lancar segitu kamu? Ya, mufradatnya paling enggak. Iya. Bagus, sudah halaman 19 ini. Kemudian Masih 40 halaman lagi berarti. iya, tapi kan kamu udah lancar ini. Alhamdulillah berarti. Tinggal praktek. Kalau kamu udah nggak praktek habis, beneran habis. Bangga dan Ya. iftahiru berarti bangga deh. Fala taftahir, maka janganlah kamu bangga alaihi bisa beki. Apalagi sabki ini? Apa? Cek lagi. Lomba sabako dat. Bukan. Musabako kan lomba bukan dat. Iya, musabaqah kok apa artinya? Lomba perlombaan. Maksudnya gimana? Kamu tahu perlombaan apa artinya? Apa? Musabaqah sabaku yusabiku. Berlomba. Iya. Kalau lomba itu kan sudah pemahaman sebenarnya. Iya. Sabaq apa? Bersaing berarti. Nah, saling apa? Saling bersaing. Kak, saling apa? Sabako. Iya, sabaqah apa? Sabaqah. Saling bersaing berarti. Enggak, sabaqah doang. Sabako nggak tahu kalau sabako. Cari. Belum tahu saya. Nanti kamu langsung ingat kalau begitu. Kalau saya kasih tahu habis urusan. Tuh. Sabako. Proses lama tapi langsung nangkep kamu nanti. Laham, nah lagi samper atau apa laham? Kayak toto marne laham. Apa boleh samper na kada nih kani? Banyak artinya ini, Tat. Apa? Mendahului, mengalahkan. Yaudah mendahului. Dengan mendahului. Hmm. Oh, berarti ngerti saya kalau ini. Ngerti? Iya. Iya. Sekarang sabakoh, saling apa? Saling mendahului berarti. Perlombaan kan begitu, musabak. Saling mendahului itu. Saling mendahului. Itu kalau nahu sorof, itu kalau paham sorof jadi begitu jadinya. Ya, lanjut. Wa iza arodoka fi fahmi masalatin fastami lima yaqulu. Loh, belum. Ah, Fala taftakhir alaihi bisabti apa maksudnya? maka janganlah kamu bangga karena mendahulinya, berarti maksudnya mendahului pemahamannya kan tadi kan sebelumnya kan. Nah, fala taftakhir alaihi bisabti maksudnya gimana? Fala taftakhir alaihi bisabki. Jangan kamu bangga padanya sebab mendahuluinya. Berarti binya berarti bisebab berarti kan. Fala taftakhir alaihi bisabki. Bisabki. Iya. Jangan bangga alaihi kepadanya, jangan sampai kamu merasa ngomong apa kayak atau kamu punya sikap bagaimana sudah dahuluin. Cemen, jangan begitu. Tapi nggak seru, Tat. Nggak seru. Enggak, nanti dia kalau bikin seru-seruan yang penting jangan sampai di dalam hati kamu ada sombong. Ada merasa lebih baik lalu dia merasa yang lain merendahkan yang lain, sombong. Yang penting jangan ke situ dulu. Ya kalau niatnya supaya teman kita biar bisa juga gitu gimana? Ya kita kasih cara dengan cara kamu jangan ambil jalan sombong. Yang penting tergantung niatnya. Iya, niatnya. Kalau murubi makosidiha. Iya. Udah dipakai ya. Yang penting ini sombong itu penting untuk dipahami.
Kalau kamu sudah merasa diri lebih tinggi lalu merendahkan yang lain, itu sombong. Itu harus segera dihilangkan. Itu penting. Dia kalau kamu biarkan itu tumbuh benih sombong di dalam hati kamu, sudah bahaya. Jadi apa? Jadi kamu jadi ustadz misalnya, atau jadi apapun. Kalau sudah sombong nih sudah bahaya. Benih-benih jadi iblis itu. Beneran, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Kalau sudah sombong itu orang jadi salah semua. Kenapa dia nggak hormati saya, ya kan? Kok ngomongnya dia lebih tinggi dari saya? Kok begini? Ini begini aja dia salah. Kok apa kalau sombong. Jadi kalau kita anggap saja dia lebih baik dari saya lebih rendah. Ilmu begini, ilmu belajar tawadhu itu sebenarnya yang perlu dipelajari, perlu dikaji, perlu dipraktekkan. Nanti semuanya datang. Beneran, ada orang yang ngerti, didekati orang-orang baik lah. Tapi kalau kayak tadi, kalau sombong itu dijauhi, dari Allah, dari Rasul itu. Beneran. Jadi la taftakhir alaihi bisabki. Penting. Lanjut. Wa iza aradaka fi fahmi mas'alatin fastami' lima yaqulu. Dan jika dia melihatkan kepadamu. Aradah itu apa? Kalau aradah, ada lagi aradah enggak cocok kalau itu. Apa? Cari lagi nih. Aradah. Kau aradah yu'aridu mu'aradah. Aradah yu'aridu. Cek. Tuh, beda-beda ini lagi. Bisa beda-beda tuh. Ya kan? Kamu tahu banyak banget tuh bahasa Arab ini tuh. Ini mending, kalau aradah mending. Dorobah itu artinya lebih 100. Dorobah. Contoh juga bisa. Contoh bisa, memukul bisa, perkalian bisa. Perkalian? Iya. Bisa banyak itu bahasanya tuh. Berarti orang Arab juga kadang-kadang ngomong aja bisa bingung sebenarnya. Saya pernah lihat di konten bahasa Arab itu. Ya bila. Badalah. Sombong. Ilmu kamar ustaz ngicam napa surban ke? Surban nata desek. Ada punya surban kamu? Punya. Surban ustaz. Sajadah ada ya. Sejadah. Sajadah laham. Sajadah pada. Tapi main dah. Jadi beri di kau habis kira payutan. Saya ustaz anu. Macam. Lihat boki enggak? Tak ada. Itu memperlihatkan. Cari yang pas arodo cari. Bertindak arodohu. Lanjut lagi. Pas seperti. Oke. Din saya kan? Kita kemarin naman. Kincang ni. Kalakon lahan. Ada ini tat. Apa aja? Rodoh. Betul ini ternyata. Iya, rodoh. Menjauhi. Lanjut lagi. Lagi tadi ya. Ada di sini. Yang di sini enggak ada. Ini menjauhi, habis menjauhi apa? Membandingkan. Lanjut. Membantah. Itu. Membantah. Ini kamu nanti makanya harus banyak hafal. Nanti kamu ini aradah yang menjauhi, ada aradah yang membantah, atau aradah yang apa, harus paham itu. Banyak betul ini, satu aradah aja bisa banyak. Tapi kamu paham nggak? Itu kan aradah. Iya. Kadang-kadang aradah itu sama artinya menyodorkan, menawarkan. Tapi pas di sini dia aradah, wah ini nggak cocok, menyodorkan nggak cocok, menawarkan nggak cocok. Karena menawarkan biasanya dengan hubungannya dengan jual beli. Arodo juga menawarkan biasanya dengan ma'rod tuh apa, IBF tuh, International Book Fair, apa namanya, pameran. Nah dia di sini kalau ini arodo kafi fahmi nggak
nggak cocok untuk pamer, terus menawarkan juga nggak cocok. Yang cocok itu Membantah berarti. Mm-mm. Tapi orang Arab aja belum tentu hafal kamus ini kayaknya. Enggak, kalau Arab mah yang penting Arab yang ini, Suki ya. enggak yang fasih bisa. Arab pasaran itu. Kalau Arab pasaran nggak pakai begini. Gimana belajarnya? Nanti Ustaz belajar di sana juga. Apa? Belajar Arab Suki juga nanti di Maroko. Oh, tahu itu urusan nanti, wallahu a'lam. Lanjut. Fi fahmi masalatin fastami' lima yaqulu. Jika temanmu membantahmu di dalam pemahaman sesuatu masalah, fastami' lima yaqulu. Udah lagi sih. Maka dengarkanlah terhadap apa yang dia ucapkan. Iya. Ini sulit nih, akhlak begini sulit. Kalau ngomong kita kan dia bantah, belum dia ngomong kita bantah lagi. Kalau Nabi itu ada sulit, saya juga praktekkan sulit. Kalau Nabi itu dia ada orang datang, dia ngomong, Nabi ini diam. Nabi itu Rasul diam aja. Sudah dia orang dia diam, sudah selesai. Ya Rasul, langsung Rasul. Ya. Kalau kita kan enggak, tunggu, udah kan? Begini, ini akhlak itu. Terutama sama guru, bukan kalau saya kan guru yang masih buta ini, terutama guru yang dia mampu melihat mata hatinya. Kamu diam, biarkan dia yang ngomong, kamu terima aja. Nanti kamu dikasih yang ini yang paling bagus. Kalau emang nggak dikasih berarti memang bukan rezeki. Daripada kamu bantah, lalu gurunya habis, terputus tadi kan. Kalau kamu misalnya suatu hari ketemu orang, dia ibadahnya bagus, hatinya bagus, dia punya mata hati yang bagus, diam aja, diam, ditanya jawab. Pokoknya kamu di bawah, kamu posisikan di bawah kaki dia. Kamu mau minta apa nanti air begitu. Kalau udah yang nanti dia kalau bisa baca hatinya dikasih yang cocok dengan kamu. Begitu. Akhlak itu penting. Tapi begitu harus yang tadi tawaduk dulu. Orang kalau sudah merasa dia lebih tinggi dari orang, merendahkan orang, nggak mungkin punya akhlak begini. Apa lu ngomong? Apa tonjok? Nah, yang begini makanya dimulai kalau ustadz itu ambil tangan murid dicium. Sulit kecuali memang mau membenahi hatinya. Beneran. Orang yang mencium tangan anak murid itu bukan ngelonjak, enggak, kayak makin hormat atau ngapain dihormat begitu. Kita kan di sini mau ketahu kayaknya kalau saya kayak gitu. Enggak, tapi yang penting apa? Yang penting hati kita itu rendah. Yang penting hati rendah. Nah, Allah itu suka hati yang begitu. Nanti diganti apa kayak Allah yang ini. Tapi nggak, kalau saya ke mereka pasti bingung ini anak-anak ini kan. Apa? Kan kalau saya sama anak-anak ini kan udah kayak biasa-biasa gitu. Enggak, apalagi kamu setahun doang. Sebenarnya nggak penting mereka itu. Mau nonjok apa kayak ngapain? Kita penting itu hatinya. Iya. Hati bening, hati sehat. Susah tuh. Gak bisa. Ilmu beneran ilmu begini sulit sekali orang mau ngelakuin. Dan itu yang penting dalam hidup tuh. Sholat kita sujud, dahi ditaruh di tanah, kan begitu. Bokong ditaruh di atas kan. Cuman kita masih ada lebih tinggi ke orang, wah habis urusan kita. Kayak kita nyodorin paket harum isinya tai di dalam. Kan? Kita sholat kepada Allah bagus-bagus, sujud kita dahi taruh di tanah, bokong di atas dari ini, tapi hati kita masih ngejek orang. Waduh. Itu yang penting, ilmu begini sebenarnya. Akhlak, tasawuf begitu. Ya kan? Cuma orang mungkin jarang mau ngelakuin begini. Padahal itu yang sangat penting. Ilmu setinggi-tinggi abrakadabra begitu, sebenarnya harus punya ilmu yang begini. Yang memperhatikan hatinya
hatinya tidak terpengaruh, bukan gak terpengaruh sih, pas terpengaruh dia pengen sombong, kita tekan lagi. Sulit ini, bertahap, harus banyak zikir kepada Allah, istighfar, astagfirullah. Nanti lanjut. Wa iyyaka belum. Farubama yakun haku mahu wa anta muhtirun fi fahmika. Maka sumpama Rubama apa lupa lagi saya. Rubama Misalnya bukan, sumpamanya enggak. Nah, huruf-huruf begini nih apa? Rubama, kadang-kadang tuh. Maka kadang-kadang kebenaran bersamanya dan kamu salah. Enggak, jangan karena dan kamu salah fi fahmika, di dalam pemahaman. Ngerti gak? Ya jadi dengerin dia, kalau lagi bantah kamu bisa jadi kamu salah dan dia yang benar. Lanjut. Wa iyyaka wal mujadalata bil batili wal intisari. Dan janganlah kamu mendebatinya dengan batil dan memperoleh kemenangan. Maksudnya gimana lagi? Wal intisar, memperoleh kemenangan. iya, membela diri dengan batil dan membela diri. Iya. Walaupun kamu salah tapi kamu masih saya yang benar gitu. Saya senior, lebih dulu belajar, kamu kan baru kemarin belajar. Ini intisar namanya. Mencari pembenaran diri. Merasa apa yang benar maksudnya? Merasa apa yang benar? Ya ini wal intisar li ra'yika in kana khata'an. Li ra'yika terhadap pendapatmu. Jika kamu salah. Kanannya berarti. Kenapa? Kanannya berarti isimnya. Kok bisa begini? Masih amatir ini anunya. Ini masih amatir. Yang videonya nih, lanjut. Lira ika in kana hotoan. Berarti kananya isimnya wal intisari dan apa? Bil batil wal intisari. Lira ika in kana hotoan. Ya. Tadi malam sudah nih, in kana khotoan. In apa? In syarat. Enggak, kalau enggak punya jawab. Ini kan enggak ada jawabnya nih. Lupa lagi saya. Artinya apa? Jika. Kalau ada jawabnya jika. Kalau enggak ada? Apa aja? Lupa deh. In itu, ini ingat ini. Kamu bisa tersesat kalau begini ya. Catat aja. Ya. Lupa kalau nyatetnya. Kalau ilmu Sayyidun katanya. Iya. Sayyidun dari kemarin gak dicatat, baru sekarang. Catat. Saya. Kenapa? Gak sempet. Kalau in punya jawab, dia punya arti jika. In syarat. Kalau dia agak punya jawab kayak begini nih, in kana khotoan. In berarti dia punya arti walaupun atau meskipun, in lil ghayah, meskipun atau walaupun. Kalau menjadi syarat berarti artinya jika. Ada jawabnya, ciri-cirinya itu ada jawabnya, ada jawab syaratnya maksudnya. Kalau nggak ada jawabnya berarti punya arti meskipun atau walaupun. In lil goyah tuh.
Fa innal ilma amanatun. In kana khotoan, kan kana apa? khotoan. Apa yang salah? Walaupun liro'ika. Walaupun apa yang salah? Ro'yun. Iya, walaupun Pendapat. juga. Lanjut. Pendapatnya salah. Pendapat Fa'in. kamu. Pendapat kamu salah. Hmm. Fa innal ilma amanatun, maka sesungguhnya ilmu adalah amanah. Karena sesungguhnya ilmu amanah. Berarti kalau nggak ada jawabnya karena berarti fa'nya jadi. Ya, dia kan mau menjelaskan dari sebelum. Karena ilmu adalah amanah. Wa man intasara lil batili faqad doya amanatullah. Doya apa nih? Doya apa? Ini doya apa anunya? Fi'ilnya. Fil madi. Ya, berapa huruf? 3. Fa'ala. Berapa huruf? 3. 4. 4. Fa'ala. Ibrazan fa'ala kan? Fa'ala. Tapi tasydid itu berarti dihitung huruf kalau di sorofnya. Iya. Kan 2 dia, iya-nya 2. Oh iya. Berarti asalnya apa? Doya ya a. Hah? Doya ya a. Iya. Enggak, mujarradnya. Doya a. Doya kan? Ya. Iya-nya kalau di ilal jadi apa? Digabung. Di ilal. Di ilal. Kayak koma tuh, koma. Koma kan kalau di ilal jadi koma. Kalau Jadi ini idgham. 3 hurufnya. Maksudnya? 3 mujarradnya. Doya a. Apa aja hurufnya? Doya a. Iya, iya-nya berapa? 1 Tuh kan doya. Kalau di ilal jadi doa. doa. Apa artinya doa? Hilang. Berarti dia Menghilangkan. Iya. Nggak usah jadi kamu sih. Wamanin tasoro lil batili faqad doya amanatallah. Barang siapa yang memenangkan untuk kebatilan, maka dia betul-betul menghilangkan amanahnya Allah. Menyanyiakan. Ngerti ya maksudnya? Dari awal hubungannya kan? Jadi lanjutkan, ya bunayya aktsir minal mudzakarati lima hassalta minal ulumi fa inna afatal ilmi an-nisyanu. Besok malam ini udah malam kita lanjutin yang lain, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Amin.